Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan mempresentasikan makalah seminar yang berjudul Pengaruh Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang memiliki produktivitas lebih besar dibanding tanaman penghasil minyak nabati yang lain. Peranan Indonesia di pasar minyak sawit dunia diprediksi masih akan bersimbah hingga 5-10 tahun mendatang. Kebutuhan minyak kelapa sawit akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Memperkirakan kebutuhan minyak kelapa sawit dunia pada tahun 2050 sekitar 120-156 juta ton. Sehingga perlu upaya meningkatkan produksi. Peningkatan produksi kelapa sawit dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas kebun-kebun yang sudah ada. Produksi sawit Indonesia kurang lebih 25,5 ton H satu tahun. Nilai ini masih di bawah kemampuan produksi, yaitu 36 ton H satu tahun. Produksi besar harus diawali dari pembibitan yang baik serta benar sehingga menciptakan bahan tanam yang siap tanam dan berproduksi sesuai dengan potensinya. Menurut Hakim, pembibitan yang baik serta benar didukung oleh media tanam dan pemeliharaan yang baik. Media tanam yang bisa dipakai oleh perkebunan kelapa sawit merupakan tanah subsoil. Sebab tanah kering di Indonesia sangat didominasi oleh tanah subsoil yang telah alami perkembangan lebih lanjut sehingga pertumbuhan bibit kurang optimal. Pemupukan ialah salah satu aktivitas pemeliharaan yang sangat berarti untuk tanaman. Dua tipe pupuk yang dapat digunakan ialah pupuk organik dan pupuk non-organik. Hambatan yang dialami petani itu menggunakan tanah subsoil yang dominasi pupuk organik yang digunakan petani mulai dari pupuk tunggal ataupun majemuk sebab mempunyai kapasitas penciptaan yang besar dan kandungan hara tinggi. Namun pemakaian secara berlebih akan merendahkan produksi tanaman. Perbaikan kesuburan tanah antara lain dilakukan dengan pemupukan baik berupa pupuk organik atau anorganik. Pemberian pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dan malina. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan daya menahan air dan kapasitas tukar katian tanah sehingga apabila ditambahkan pupuk anorganik maka pencucian oleh air hujan dan erosi dapat dihambat. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap pertumbuhan bibit sawit di main nursery dan mengetahui interaksi organik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di main nursery. Bagaimana pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit? Tanaman kelapa sawit memiliki tubuh tegak lurus dapat mencapai ketinggian 15-20 meter. Bunga kelapa sawit terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sedangkan untuk bunga betina terlihat besar mekar. Pada tanaman kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut akar tanaman sawit dapat menembuskan ke dalam tanah hingga 8 meter dan untuk perkaraan yang menyamping dapat menembus radius 16 meter. Pada bagian batang tanaman diselimuti pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah sawit akan mengiring dan terlepas dari batangnya sehingga menyerupai dengan tanaman kelapa. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk yang di bagian pangkal pelepah daun terbentuk dua baris duri yang sangat tajam dan keras. Pada bagian necroscrap yang masa penggunaan 45-50% minyak yang berwarna merah kuning karena mengandung karoten. Pada buah sawit memiliki bermacam-macam warna dari hitam, ungu hingga merah tergantung varietas yang digunakan.
Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan sempurna pada ketinggian 1500 mPl dengan temperatur kelembapan 80-90% dengan kecepatan angin 5-6 km per jam. Untuk membantu proses penyerbukan, tanaman kelapa sawit membutuhkan iklim optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Jenis tanah yang dapat ditumbuhi kelapa sawit berjenis tanah potzolik, latosol, hidromorfing, kelabu, aluvial atau regoso, tanah gambut, saprik, dataran pantai dan muara sungai. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan jumlah diameter batang sebesar 9,12 mm pada bulan ke-9 dengan dosis pupuk 36 gram. Dari hasil penelitian diduga bahwa dengan penambahan pupuk organik, kebutuhan hara untuk pertumbuhan tanaman khususnya hasil fotosintesis akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan batang. Pemberian pupuk organik pada penelitian Adnan DKK dan Sukmawan DKK menyatakan tidak berpengaruh terhadap panjang pelepah, hanya berpengaruh terhadap lingkar batang. Hasil ini diduga disebabkan tanaman kelapa sawit belum mampu merespon pemberian pupuk organik sampai dengan akhir pengamatan, sehingga pengaruhnya lebih lambat terhadap pertumbuhan pelepah kelapa sawit dan hanya berfungsi pada bagian batang. Hal ini disesuaikan dengan pendapat Ramadhani. Terkandung di dalamnya dilepaskan secara perlahan-lahan. Pupuk organik pada kedua jurnal jika diberikan dengan semakin dosis yang tinggi maka akan menghasilkan diameter batang lebih besar nilainya pada dosis yang lebih kecil. Pupuk organik tidak mempengaruhi terhadap pertambahan panjang pelepah pada kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih presentasi saya hari ini.